saja sih yang ada di Inaris dan kenapa masyarakat itu harus tahu dan harus akses Inaris. Kalau di Inaris Web itu utamanya di situ kan hasil kajian risiko bencana ya, meliputi data bahaya, peta bahaya, terus data kerentanan dan juga kapasitas. Ya. Juga ada pantauan penurunan indeks risiko bencana untuk di Inaris Web. Tetapi kalau di Inaris Personal itu fiturnya memang lebih ke personal. Apa kabar sahabat tangguh? Kembali lagi bersama saya Lia Agustina di Podcast BNPB. Podcast BNPB selalu menghadirkan informasi seputar penanggulangan bencana, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Update bencana jangan tunggu ya sahabat tangguh dari korbannya, karena ini kita juga harus update apa saja sih yang kita harus tahu mengenai kejadian bencana, potensi bencana di sekitar kita. Nah, BNPB dalam waktu dekat ini akan mengadakan kegiatan Rakornas Penanggulangan Bencana. Ini sebentar lagi nih sahabat tangguh, dan salah satu yang akan dibahas adalah teknologi inovasi dalam penanggulangan bencana. Nah, BNPB ini juga punya nih teknologi dan inovasi yang sebagai salah satu gongnya gitu ya, produk unggulannya BNPB, yaitu Inaris. Nah, kita akan bahas apa itu Inaris, kemudian apa manfaatnya bagi penanggulangan bencana di Indonesia. Nah, sudah hadir bersama saya narasumber kita hari ini, yaitu Mas Didik Kurniawan, analis bencana Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana. Selamat datang Mas Didik. Iya, baik. Silakan boleh disapa terlebih dahulu sahabat tangguh. Halo sahabat tangguh, selamat datang di podcast. Iya, oke. Mas Didik, ini kita pengen tahu nih, ada produknya BNPB namanya Inaris. Mungkin sahabat tangguh juga masih belum terlalu familiar, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi masih belum tahu banyak mengenai fiturnya dan mungkin manfaatnya begitu ya. Mas Didik boleh nih dijelasin terlebih dahulu awal mulanya mungkin kenapa sih BNPB akhirnya punya aplikasi Inaris. Siap. Jadi sebenarnya BNPB itu menggunakan Inaris awalnya untuk diseminasi hasil kajian resiko ya Mbak Lia. Jadi untuk diseminasi hasil kajian resiko, kalau dulunya menggunakan manual, menggunakan peta yang dicetak seperti itu, kayaknya kurang efektif. Jadi dibuatlah sistem hasil kajian risiko online dan nantinya dinamai dengan Inaris di tahun 2016. Nah, dari situ kita bisa identifikasi potensi bahaya atau ancaman di tempat kita berada. Oke, jadi ini bentuknya aplikasi atau kita harus masuk ke web dulu, website dulu? Di tahun 2016 itu sebenarnya dibuatnya dalam bentuk website, Inaris Web. Tapi untuk memudahkan masyarakat di tahun 2017 dibuatlah Inaris Personal yang bisa di-download via Play Store maupun App Store gitu sih Mbak. Oke, jadi ini ditujukannya adalah sebenarnya untuk kalangan orang-orang penanggulangan bencananya, atau memang masyarakat umumnya juga harus bisa sudah harus bisa dan juga bisa akses begitu? Kalau untuk aksesnya semua orang bisa akses, baik Inaris Web maupun Inaris Personal. Tapi untuk Inaris Web memang bangsanya ibaratnya ya, itu lebih ke peneliti, perencana ataupun akademisi. Nah, untuk masyarakat umum bisa menggunakan Inaris Personal karena lebih mudah untuk menggunakannya. Oke, baik. Jadi sahabat tangguh yang di rumah yang lebih user friendly itu adalah Inaris Personal ya. Oke, tapi sebenarnya fitur-fiturnya sama aja antara web dan Inaris Personal. Lebih lengkap di Inaris Web. Oke, jadi kalau misalnya sahabat tangguh ingin lebih dalam lagi mencari datanya, atau mungkin akademisi mahasiswa yang mau mencari data lebih detail lagi, Inaris Web adalah jawabannya. Tapi kalau untuk yang aplikasi ringan, mau tahu aja nih di daerah saya, tempat tinggal saya, kejadian bencana yang mungkin sering terjadi atau potensi bahaya, cukup Inaris Personal. Baik, oke. Nah, perbedaan mendasarnya kurang lebih itu saja. Kurang lebih itu sih. Baik. Nah, kemudian ini kalau dari datanya sendiri, kalau Mas Didik ini di Inaris Personal ini untuk di bagian mananya kah? Kalau saya di Direktorat Sistem itu sebagai
unit pengampu dari sistem Inaris, tapi memang isi utama dari Inaris ini adalah kajian risiko bencana, di mana pengampunya adalah Direktorat Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana atau PERB, Mbak. Oke. Begitu. Nah, kalau boleh tahu nih pengumpulan datanya seperti apa? Apakah dari data itu dihimpun dari daerah yang menyusun, kemudian menginput datanya, atau seperti apa sih pengumpulan datanya? Pengumpulan data ya. Jadi hasil kajian risiko ini sebenarnya disusun bersama BNPB dan juga daerah seperti itu. Terutama untuk skala provinsi itu BNPB lebih banyak andil di situ. Tapi untuk kabupaten kota memang masing-masing pemerintah daerah menyusun KRB-nya sendiri, namun dengan asistensi dari BNPB tetap seperti itu. Baik, jadi setiap daerah itu mengumpulkan kajian risikonya kemudian dari Direktur PRB ya. Betul. Tadi, kemudian untuk yang menginput datanya dari Mas Didik dan tim sendiri, atau ada kita pakai aplikasi tertentu, atau mungkin ada kerjasama dengan pihak lain lagi kah? Biasanya kerjasama antara Direktur PRB dan juga tim pengembang Inaris untuk memasukkan data KRB-nya. Baik, oke. Nanti nah berarti itu datanya memang dari daerah. Jadi memang daerah ini yang paling mengetahui potensi bahaya di sana. Kemudian kita yang bagian untuk menginputnya, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai fiturnya. Apa-apa saja sih yang ada di Inaris, dan kenapa masyarakat itu harus tahu dan harus akses Inaris? Oke. Jadi kalau di Inaris Web itu utamanya di situ kan hasil kajian risiko bencana ya, meliputi data bahaya, terus data kerentanan dan juga kapasitas. Juga ada pantauan penurunan indeks risiko bencana untuk di Inaris Web. Tetapi kalau di Inaris Personal itu fiturnya memang lebih ke personal. Jadi ada yang untuk melihat bahaya di wilayah kita berada, ada juga seperti lapor kegiatan pengurangan risiko bencana, ada juga asesmen ataupun survei yang menyangkut dengan kebencanaan seperti itu. Oke, berarti masyarakat ini sebenarnya bisa ikut juga untuk menginput datanya, atau melaporkan sesuatu kejadian bencana, atau hanya sebagai user aja melihat datanya saja? Kalau masyarakat sih lebih ke melaporkan kegiatan pengurangan risiko bencana. Memang bukan kejadian bencana yang diinputkan, karena memang mekanisme respon dari inputan tersebut memang belum ada. Jadi memang hanya sebagai kegiatan pengurangan risiko bencana yang diinputkan. Contohnya seperti apa tuh kegiatan pengurangan risiko bencana? Semisal dari pramuka seperti itu, ada kegiatan misalkan susur sungai ataupun pantauan hutan dan sungai, nah itu bisa diinputkan ke Inaris Personal, dan itu bisa ditampilkan di dashboard Inaris Web dan bisa diakses oleh semua orang. Oke, jadi kita bisa tahu kegiatan pengurangan risiko bencana yang ada di seluruh Indonesia. Ketika kita melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana di suatu daerah, itu bisa langsung diinput dan bisa dilihat gitu ya. Betul. Di website. Wow, keren sekali. Baik. Nah, ini kemudian kalau sejauh ini pengguna Inaris ini, atau yang sudah install aplikasinya, atau yang akses website ini sudah berapa banyak? Kalau di tahun 2024 ini sampai kemarin ya, itu untuk Inaris Web sendiri penggunanya itu ada sekitar 15.000 sampai dengan Maret. Kalau Inaris Personal itu sudah ada 56 ribuan. Yang mendownload. Wah, oke. Baik, jadi ini sekarang kita punya tanggung jawab lagi nih, bahwa Inaris Personal ini untuk lebih lagi disebarluaskan supaya bisa mengurangi potensi risiko bencana. Setidaknya kita tahu dulu ya apa yang bisa terjadi di lingkungan kita. Oke, baik. Nah, setahu saya di fiturnya Inaris juga kita ada beberapa cara untuk pengurangan risiko bencana, misalnya ketika terjadi banjir, atau kemudian ada video-video edukasinya, seperti itu ya. Apakah itu sudah masuk di semua website atau di personal? Kalau itu lebih ke personal, Mbak. Oh, di Jadi, personal. Yang pertama kalau di personal kita ngelihat ada bahaya apa di situ, lalu langkah antisipasi yang harus kita lakukan apa, baik saat maupun setelah.
Baik. Tuh. Jadi kalau misalnya sahabat tangguh pergi ke suatu daerah, kemudian misalnya pergi liburan ke pantai misalnya ya. Betul. Pergi liburan ke pantai, kita juga harus tahu ini daerah tersebut ada potensi risiko apa nih, begitu ya. Iya, Kemudian kita bisa mengetahui juga ketika sebelum terjadi bencana melakukan apa, pada saat kejadian bencana melakukan apa, dan setelah kejadian bencananya kita melakukan harus apa. apa? Iya, Baik, itu ada eh, caranya begitu ya, ada. edukasinya. Siap. Baik, masyarakat juga bisa melihat itu nih ya. Nah, oke. Nah, sejauh ini dari 2016 sudah dikembangkan terus menerus. Sekarang sudah versi keberapa nih, dan apa yang sudah dikembangkan sejauh ini? Oke, kalau Inaris personal sendiri memang udah versi 6 ya, Mbak Lia. Jadi kemarin kita rilis di bulan PRB, itu udah versi 6, Ya. dan harapannya di tahun-tahun berikutnya juga akan selalu kita kembangkan sesuai kebutuhan Oke. dengan masyarakat. Baik, jadi masyarakat download, menggunakan, kemudian mereview begitu ya, ada Iya. masukan seperti apa, kita terus mengembangkan. Oke. Nah, kalau tahun lalu 2023 versi 6 ya. Versi 6. betul. Kalau tahun ini apakah ada pengembangan lagi dari Inaris kalau tahun ini? Kalau untuk tahun ini kita lebih perbaikan ke fitur-fitur di dalamnya sih, Mbak. Oh, Jadi oke. karena kalau kita ubah tampilan depannya terus-menerus, user juga akan kesulitan untuk belajar gitu. Baik. Jadi mungkin versinya mungkin tetap sama ya, tapi Versi minor, di dalamnya terus dilakukan pengembangan. Betul. Begitu. Nah, kalau dari data sendiri, setahu saya yang namanya setiap hari kejadian bencana terus terjadi di Indonesia. Kemudian pasti kajian risiko juga terus dilakukan updating data, betul ya? Betul. Nah, kalau berarti ini dari teman-teman Inaris akan melakukan update data per bulan kah, per weekly kah, atau seperti apa sih update datanya? Jadi untuk kajian resiko bencana ini memang fungsi utamanya untuk perencanaan ya, Mbak. Jadinya update datanya memang 5 tahun sekali. Oke. Karena untuk penyusunan kajian risiko bencana agak sulit dan juga agak rumit seperti itu. Jadi memang dibuatnya 5 tahun sekali. Oke, baik. Untuk website berarti ini terus dilakukan pengupdatean 5 Iya. tahun sekali sesuai dengan mungkin laporan dari daerah ya, begitu ya kajian resikonya. Baik. Ada nggak kendala atau hambatan-hambatan nih yang ditemui oleh tim Inaris nih? Apakah ada masukan dari daerah tertentu atau ada ngasih bintang 1 misalnya? Sejauh ini nggak ada ya? Nggak ada ya? Mungkin kalau bintang 1 sih ada Oh, ya. ada. Oke. Biasanya pas Apa sih tuh? Kenapa misal sih? sedang ada gangguan seperti itu, dan kebetulan user pas lagi download nih, pas saat itu gitu, ternyata reviewnya di situ di review jelek seperti itu. Padahal kemungkinan besoknya sudah betul Sudah kembali. bisa. Ih, Oke. Ya janganlah ya. Jangan review jelek ya kan. Kita kan terus melakukan pengembangan gitu ya. Baik. Nah, kalau dari tadi kan ada lintas unit juga ya, Inaris ini. Nah, kalau dari lintas dari sektor, misalnya dari kementerian lembaga lain atau mungkin ada yang lain yang digandeng BNPB untuk Inaris ini, siapa aja sih? wah banyak banget tuh. Banyak banget yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Jadi di bawah Inaris Web itu di bagian bawah itu ada banyak logo yang berjajar. Yang secara garis besar ada dari PU, ada dari BMKG, ada dari Kementerian Sosial, BPS dan lain-lain, banyak banget. Ya, itu berarti dari segi datanya, kemudian infrastrukturnya semuanya ya. Betul. Oke. Jadi memang Inaris ini tidak berdiri sendiri BNPB gitu ya, tapi Iya. memang ini lintas sektor supaya bisa digunakan juga untuk masyarakat secara luas begitu ya, bukan Betul hanya untuk dalam penanggulangan bencana, tapi juga perencanaan, misalnya dari suatu daerah ingin melakukan pembangunan mungkin infrastruktur, kemudian pembangunan daerah permukiman, bisa dilihat dari Inaris apakah ini bisa nih buat dibangun atau Iya. seperti itu ya. Atau memang kalau terpaksa dibangun, misalkan daerah itu banjir ya, ya bangunannya harus menyesuaikan. Oh, Misalkan oke. harus dibuat 2 lantai atau 3 lantai seperti itu. Atau kalau misalnya gempa nih, ya Iya. kan? Kalau di Indonesia kayaknya yang daerah tidak rawan gempa kayaknya
bisa dibilang sedikit sekali gitu Sedikit ya. sekali. Artinya infrastruktur di Indonesia ini harus memang membangun dengan teknologi tahan gempa ya. Betul banget. Baik. Nah, ini juga teknologi tahan gempa ini nanti mungkin ada episode khusus nih ya bahas Iya. teknologi tahan gempa. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya Inaris terus berkembang, inputan-inputan juga banyak didapatkan dari penggunanya Kak, atau kemudian dari mungkin BPBD yang dan pemerintah daerah sebagai pengampu untuk datanya gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau dari BNPB sendiri, apa goals-nya sebenarnya? Ini Inaris mau sampai seperti apa sehingga memang benar-benar Inaris ini sebagai salah satu teknologi inovasi yang bisa dikatakan untuk resiliensi berkelanjutan masyarakat Indonesianya. Sampai mana gitu? Ya, sebenarnya goals dari Inaris ini kan menciptakan ketangguhan masyarakat Indonesia ya, Mbak ya. Betul. Yang pertama kita bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, minimal tahu dulu di wilayah mereka tinggal itu ada bahaya apa. Ya. Kalau kedepannya sebenarnya Inaris nggak cuma untuk ngelihat bahaya di tempat kita berada, misalkan kita ada rencana mau pergi kemana, kita bisa lihat juga di situ. Dan juga untuk investasi, misalkan sahabat tangguh mau beli rumah atau beli tanah gitu ya. Di suatu lokasi kita lihat di situ ada potensi bahaya apa aja sih di situ, bisa lewat Inaris. Oke. Tapi bukan untuk nakut-nakutin ya. Bukan. Kita mau kemana ya dari bahaya ini gitu ya. Tapi Iya. tapi untuk menambah kewaspadaan Betul mungkin ya. banget. Baik, seperti itu. Nah, kalau ini untuk di tahun ini apakah ada lagi penambahan fitur dalam waktu dekat, atau ada pengembangan yang dalam waktu dekat ingin dititik beratkan dari teman-teman develop Inaris, atau seperti apa nih untuk tahun ini? Kalau tahun ini belum ada fitur baru sih di Inaris ya Mbak ya, karena memang kita mau perbaiki dulu agar fitur-fitur di dalamnya ini lebih mudah digunakan untuk masyarakat. Biar lebih user friendly, Betul. biar makin banyak lagi yang download dan bisa Iya. mempergunakan Inaris. Baik. Oke. Nah, kalau ini pertanyaan saya udah habis, ini nggak berasa ya kita Banget. sudah sudah selesai. Tapi terakhir nih boleh Mas Didi untuk ajak sahabat tangguh untuk menggunakan Inaris personal, cara downloadnya seperti apa, kemudian pengaplikasiannya seperti apa, cara untuk kita mengetahui daerah tempat tinggal atau daerah kita mau bertuju itu gimana caranya untuk bisa mengetahui bahaya apa yang di sekitarnya. Boleh, silakan. Cara paling gampang sih sahabat tangguh bisa download Inaris personal, baik melalui Play Store maupun App Store. Nah, caranya setelah diinstal dicek bahayanya. Jadi slogannya kenali ancamannya, kurangi resikonya. Oke, baik. Kenali ancamannya, kurangi risikonya. Itulah Inaris personal ya kalau untuk di download. Nah, kalau untuk websitenya sendiri boleh disebutin alamat websitenya. Kalau Inaris website, misal sahabat tangguh ingin melakukan kajian lebih lanjut, bisa diakses di https inaris.bnpb.go.id. Oke, itu dia. Nanti akan muncul di bawahnya untuk alamat situsnya. Jadi jangan sampai salah, karena di situ kita bisa mengetahui untuk teman-teman dari misalnya studi untuk data kejadian bencana itu banyak sekali ya. Betul. Yang nanya tinggal buka aja Inaris website kita ya, nggak usah bingung-bingung lagi, dan tidak dikenakan biaya apa-apa ya. Iya, bahkan gratis gitu. Tidak menggunakan user login. Nggak perlu login-loginan iya, gitu. Bisa diakses di mana saja gitu ya. Betul Cuman banget. butuh pulsa mungkin ya. Iya. Baik. Kalau gitu baik mungkin ada lagi Mas Didik yang ingin ditambahkan, apakah untuk nanti nih bentar lagi kan kita mau rakornas nih ya. Iya. Kita mau rakornas, kita akan membahas dengan tema teknologi inovasi ini. Kira-kira apa yang boleh disampaikan sahabat tangguh untuk ajakan memeriahkan rakornas kita nih yang bentar lagi akan kita gelar. Boleh. Oke. Jadi sahabat tangguh bisa ikuti nanti Rakornas Penanggulangan Bencana 2024. Bisa stay tune di channelnya BNPB nantinya ya, karena mungkin akan di live streaming. Betul. Pastinya.
dan selalu ikuti channel BNPB. Mungkin tahun ini akan ada event ataupun di tahun depan kalau ada event-event terkait Inaris, karena tahun sebelumnya ada Inaris Hackathon Fest dan Inaris Creative Week. Ada lomba-lomba seperti itu, jadi tetap stay tune aja. Wah, ini dia nih. Kita akan mungkin nanti akan kita lagi bahas Inaris tapi bahas lombanya mungkin ya. Iya. Oke, baik ya Bapak. Nah, itu tadi sahabat tangguh seru banget ya obrolannya. Kita mungkin nanti akan ngebahas lebih detail lagi mungkin fiturnya atau ada perhelatan apa lagi. Terima kasih banyak Mas Didik sudah Sama-sama, hadir di studio Maria. BNPB. Ya, sahabat tangguh, itu dia tadi obrolan kita mengenai Inaris, di mana ini adalah salah satu teknologi inovasi yang dikembangkan oleh BNPB yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apa saja potensi risiko bencana yang ada di sekitar kita. Nggak hanya begal yang kita harus tahu, nggak hanya juga pencuri atau penjamret yang harus kita ketahui, tapi kita juga harus tahu potensi risiko bencana yang ada di sekitar kita. Ya, selain itu, Lia juga mau ngingetin ke sahabat tangguh semuanya untuk update informasi mengenai Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 hanya di sosial medianya BNPB berikut ini. Karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Lia Agustina dan juga Mas Didik undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kita mau pantun sedikit. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Sahabat tangguh, selamat berpisah. Sampai ketemu di podcast BNPB selanjutnya. Dadah.